Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, saudara-saudari semua. Alhamdulillah jumpa lagi pada channel ini. Maaf lahir dan batin sehubungan mau memasuki bulan Ramadan. Maafkan segala kekilafan, segala kekurangan selama kita bersilaturahmi. Baiklah, hamba coba jelaskan dengan tenang dan dengan contoh yang sesederhana mungkin ya. Baiklah, sehubungan judul konten ini, semoga saudara-saudari memiliki kesabaran dan tidak salah paham sampai akhir kalimat pada konten ini. Ya, sehubungan judul adalah judulnya Sumbar Menerima Azab Pedih Sebab Ini, atau judulnya Sebab Utama Minang Terima Azab. Baiklah, salah satu atau beberapa sebab. Baik, nanti silahkan dihubungi 082179045777 jika ada yang mau kita bicarakan. Baik ya, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sebab utama kesimpulan pribadi, penyaksian pribadi adalah ada lebih dari 50 ketua Karapatan Adat Nagari seprovinsi Sumbar, 19 kota, 19 kabupaten menandatangani secara tertulis stempel basah. Bisa saudara-saudari lihat dari tadi ya. Itu ada yang satu kabupaten 4 kan, ada yang 5 kan, ada yang 7 kan ya. Itu mengakui di kabupaten masing-masing tidak ada yang pantas untuk diundang sebagai pengkader. Ya, sebagai pengkader terutama di dalam hal sejarah, makna, sejarah Minang tentunya ya, dinamika Minang. Makna adalah makna dari Kato Basusun, Pasambahan, Sumpah Jabatan Pengulu. Beliau-beliau mengakui tidak paham. Baik, ini saya kumpulkan dulu. Mulai dari Indro Puro, Pariamese, 19 kota, 19 kabupaten. Baik, ini salah satu sebab utama. Dan tidak ada yang peduli. Seakan-akan yang lain itu menutup mata dan tidak ada yang mau mengarahkan pendanaan ke bidang pengkaderan ini. 50 Karapatan Adat Nagari saja ya, sementara lebih. Itu satu Karapatan Adat Nagari dihitung minimal 30 orang. Jadi 30 orang dikali 50, saudara-saudari bayangkan berapa orang yang membutuhkan program kaderisasi alih generasi dan penyadaran sehubungan gelar Pengulu Datuk Pendito Malin Monti Dubalang secara khususnya, yang secara umumnya kaum masing-masing atau keturunan Minang. Ya, hamba pribadi sudah mencoba mendatangi Sumbar dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai Januari 2022 tanggal 30 hamba sampai lagi di Bandar Lampung, dan di kampung itu melaksanakan acara ini. Tidak dapat dipungkiri acara ini setelah terlaksana, yang penting berkualitas dan tidak ada menimbulkan keburukan pada tempat acara, terlepas dari ramai atau sepi ya. Sebab yang kedua adalah Sayuti Datuk Rajo Pengulu merusak Minang dengan mengarang buku ini. Terus Solo Sayo Sakato juga sama, merusak pola pikir Minang. Tambah lagi BPNB, BPCB menebarkan sejarah dusta, Aditya Warman dan Pagaruyung.
Saya berani berhadapan dengan antum semua sekalian secara publik. Ya, juga kerajaan ini penuh dusta. Baik. Dan ini juga sangat banyak berkas-berkas yang saya kumpulkan sepanjang perjalanan. Ya, sangat banyak. Ini cerita mengenai Pasaman. Sangat banyak. Ya. Dan ini juga beredar di Pagoruyung. Cerita-cerita dusta. Ini legalisasinya adalah dari Batipuh. Menyebarkan berita-berita sejarah-sejarah dusta yang menjadi sebab. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah beliau-beliau yang mengucapkan pesambahan kato basusun. Tidak ada yang bisa menguraikan, akhirnya hanya merusak pola pikir Minang. Baik, saya bisa buktikan sendiri nanti di lapangan. Di awal perkenalan nanti saya minta masing-masing untuk menulis 4 contoh perkara adat. Setelah itu 4 contoh perkara budaya. Ya. Dan ini dipastikan masing-masing orang jawabannya berbeda dan itu dipastikan salah semua. Ya, yang pertama itu adalah Pengulu Datuk mengakui kebodohan secara tertulis. Yang kedua adalah penyebar-penyebar berita bohong sangat banyak di Minang itu. Termasuk ini Tengku Irwansah, Irwan Sitepu, Datuk Katumanggungan. Tidak ada yang sanggup membantah di Minang itu. Beliau mendoktrinkan warna Marawa warna ini. Ya. Datuk Katumanggungan itu tidak menganut Marawa hitam merah kuning atau hitam kuning merah. Hamba hadir pada acara ini. Tuh. Tanggal ini acara di Hotel Emersia. Ini yang hadir profesor semua. Hamba hadir di sini ya. Ada jejaknya pada channel ini. Silakan saudara-saudara masuki. Ya. Ini yang diakui oleh masing-masing Karapatan Adat Nagari tadi. Mana dia berkasnya? Nah, jadi poin-poinnya ini. Sebentar. Nah, ini poin-poinnya ini SAS, mulai dari SAS Ikatan Warga Seni Bakar. Nih ya, nih. Silahkan di screenshot. Ini yang diakui oleh beliau-beliau. Tuh. Mendukung kaderisasi alih generasi dan penyadaran gelar tokoh masyarakat adat peduli dan budaya oleh tim Radio Serapek Minang. Hubungi 0821 790 45777. Baik, ini yang beliau-beliau akui. Ya, dan inilah tuntutan kepada saudara-saudari semua. Umumnya, khususnya ini sudah saya masukkan ini ke tata usaha gubernur, wakil gubernur, ke DPMD Provinsi Sumbar, ke kantor Elkam sendiri, dan ke Dinas Kebudayaan ada tanda terimanya. Baik, silahkan di screenshot. Silahkan diperbanyak. Dan itu belum ada yang menanggapi serius dan seakan-akan menutup mata dan berlanjut cerita-cerita bohong. Berlanjut kebodohan Pengulu tanpa dikader. Berlanjut sejarah-sejarah bohong beredar. Dan berlanjut makna-makna yang masing-masing sejarah itu makanya berbeda-beda. Karena doktrinisasi era Belandanya seperti itu. Di Bandar Lampung ini sudah sedari 4 tahun yang lalu saya masukkan ini. Baik ke IKM, KBSB, IKPS. Sudah saya masukkan ini. Ya. Sudah saya tawarkan ini kurikulum sedari dulu. Belum ada tanggapan juga sampai saat ini. Ini secara kurikulum. Ya, kurikulum. Baik. Nah, jadi segala sesuatunya sudah hamba usahakan rapi, secara sistematis, secara tertulis, kebutuhan akademisi, ya. Nah, ini adalah profil Radio Serapek Minang. Tuh ya. Hubungi 082179045777. HP biasa tulis WA jika saudara-saudari minta bukti tertulis dan serius menanggapi. Baik.
dan serius membantu untuk saudara-saudari yang memiliki dana, yang memiliki kekuasaan, membantu untuk terwujudnya kerjasama, membicarakan sebab-sebab utama. Makanya menjadi berkelanjutan musibah diterima Minang, baik kita yang di rantau maupun di perantauan, di kampung maupun di perantauan. Ya, kita lanjutkan lagi. 1, 2, 3 tadi sebabnya ya. Yang pertama tadi, penghulu datuk alih generasinya tidak ada yang mengkader dan tidak ada yang sanggup selain saya mengaku sanggup mengkader. Dan yang kedua, sejarah dusta banyak beredar di Minang. Yang ketiga, makna rata-rata jauh dari maknawinya. Ya. Lanjut, yang keempat adalah LGBT di Minang itu lebih dari 20.000 orang. Itu sebab utama ya. Dan lanjut, sebab utama lagi adalah sumpah jabatan penghulu datuk itu membuat seseorang menjadi munafik. Kalau tidak salah bunyinya, siap dikutuk kalamullah 30 juz. Ya, sebanyak barih di atas, sebanyak barih di bawah. Jika tidak bakato bana, jika tidak bajaran lurus, jika tidak tagak dinam bana, jika tidak menghukum adil. Tolong saudara-saudari perhatikan, dipertaruhkan 30 juz ayat suci Al-Quran. Bayangkan. Nah, itu sebab yang keempat atau yang kelima. Dan lanjut lagi, sebab utamanya adalah di Minang itu sangat banyak sebenarnya ya. Begitu juga pihak akademisi, pihak pejabat tidak serius untuk niat baik mengarahkan pendanaan dan fokus bicara masalah ini. Ya. Itu sangat buruk. Itulah menjadi awal. Jadi berpulang kepada pribadi masing-masing. Sebab utamanya sudah saya coba jelaskan. Ya, dan saya siap berdialog bertatap muka langsung. Tentu saja di luar dan saya harus didanai. Dan harus dijamin keamanan, transportasi, akomodasi, security. Saya siap. Asalkan ada pendanaan sebulan atau 2 bulan, saya siap melayani saudara-saudari masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Tolong jadi perhatian untuk BPNB Sumbar, BPCB Sumbar, Riau. Tiap provinsi di Sumatera ini, sejarah harus bersambung. Sejarah harus ada keterikatan. Ya. Karena tidak mustahil terjadi juga hal yang sama di provinsi lain. Cukuplah Minang saja. Baik, silahkan diputar ulang. Jika kurang jelas. Kalau untuk wajah saya, silahkan dilihat pada konten yang lain. Ya, rata-rata itu ada wajah saya ya. Dan silahkan dibuka deskripsi konten channel ini. Baik, itu sebab utama. Berpulang ke pribadi masing-masing. Saya asal Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, Tapian Danau Singkara. Lahir tahun 1973, berdomisili di Bandar Lampung Kota. Ini usaha kami. Menerima jahit kebaya dan gaun pengantin, masker, dan lain-lain. Ya. Dan ini sekilas album saya mengadakan ikhtiar saya di kampung. Baik, ditambah lagi Mak Kati menyebarkan, mendoktrinkan bahasa-bahasa pembodohan, bahasa-bahasa penipuan. Bisa saya buktikan saat berdialog bertatap muka langsung. Ya. Kalau visi dan misi saya coba jelaskan kepada saudara-saudari masing-masing. Ini visi dan misi saya. Bisa dibaca.
Bisa dibaca? Baik, silahkan di screenshot. Ya. Sudah berapa, dan salah satu sebab utama lagi adalah pengulu datuk di Minang itu, terutama Solo ini ya, ketua Elkamnya hanya bergelar kati. Ketua Elkam kota itu. Dan para pengulunya mau pula dibawahi oleh kati. Itu secara khususnya, secara umumnya di Minang itu, pengulu datuk di Minang itu dibodohi oleh seorang gelar kati. Bayangkan. Dan para mubalik hanya teriak-teriak ajaran agama Islam, beralasan menegakkan ajaran agama Islam, menegakkan hukum Islam, tetapi sampai saat ini beliau hanya mengutamakan keuntungan materi berkelanjutan dan popularitas. Sampai umur segini belum ada kami muda-mudi saksikan hukum Islam berlaku di Minang. Baik, silahkan dibagikan, silahkan menjadi bahasan. Apapun konten yang selain ini, silahkan dijadikan judul bahasan. Dan mulailah kita bicarakan duduk bersama dengan orang-orang yang memiliki dana, dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tidak cukup hanya pengetahuan dan pemahaman. Harus ada kolaborasi. Pamit. Saat ini sudah jam 11. Tuh ya. Maaf lahir dan batin, sekali lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah kendaraan saya 3 bulan keliling Sumbar. Independen dan dibantu oleh rahimakumullah, yang semoga menjadi amal jariah yang membantu pendanaan sepanjang perjalanan sampai saya pulang ke Bandar Lampung ini. Pamit. Salam dari akun Facebook Penghulu Merapa Alam. Salam dari akun Instagram. Sudah saudara-saudari lihat tadi di stiker Instagram Minang Onesiawi. Nomor telepon 082179045777. Baik, tolong dibagikan sebagai bentuk serendah-rendahnya giroh, serendah-rendahnya peduli Minang. Ya, jadi saya tunggu tanggapan saudara-saudari sesama keturunan Minang dimanapun ada berada di Minang maupun di perantauan, yang di ranah adat, ranah hadap, ranah budaya, ranah agama, ranah tata pemerintahan, dimanapun ada berada, saya tunggu.